Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Hukum Internasional akan mempresentasikan tugas proyek kelompok kami yaitu infografis. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Dwi Farhatin Auliani dengan NIM akhir 228. Saya Divaskar Melati dengan NIM akhir 229. Saya Tainanda Virgian dengan NIM akhir 031. Saya Chelsea Farelina dengan NIM akhir 523. Saya Febiza Chelsea Hartari dengan NIM akhir 537. Saya Naila Zazkiana Nini dengan NIM akhir 539. Saya Cahaya Sucina Kita dengan NIM akhir 032. Saya Distizena Arifah dengan NIM akhir 535. Saya Nursula Beding Aulia Reza dengan NIM akhir 51. Saya Iva Davia Putri Sakti Negara dengan NIM akhir 517. Baik, pada presentasi kali ini kita akan melihat gambaran lebih dalam terkait sengketa Laut Cina Selatan, yang mana di dalamnya menunjukkan bahwa terdapat banyak negara yang terlibat dengan dasar klaim yang berbeda-beda, seperti Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Baik, langsung saja mari kita simak penjelasan lebih dalam terkait sengketa Laut Cina Selatan. Kita mulai dari pengertian sengketa Laut Cina Selatan, yaitu sengketa maritim antara berbagai negara dan Cina di Laut Natuna Utara. Oke, Cina mengklaim wilayah tersebut berdasarkan Tendas Line, sedangkan Indonesia mendasarkan klaimnya pada UNCLOS tahun 1982, yang menetapkan kawasan itu sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kemudian ada negara yang terlibat, yaitu Cina. Tendas Line adalah garis putus-putus berbentuk huruf U yang dibuat Cina untuk melayung hampir seluruh Laut Cina Selatan atau LCS, sekitar 80-90% wilayahnya. Garis ini mencakup daerah yang dekat Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan bahkan masuk ke ZII Indonesia atau Natuna. Dasar klaim Cina yaitu yang pertama ada hak historis, yaitu nelayan Cina sudah berlayar dan memakai LCS sejak ribuan tahun lalu. Pemerintah Cina membuat peta LCS sejak 1947, awal 11 Dan Line jadi 9 Dash Line. Karena pemakaian lama, Tiongkok merasanya hak historis atas daerah tersebut. Yang kedua, klaim kepemilikan pulau. Cina mengklaim pulau-pulau seperti Paracel dan Scarborough sebagai wilayahnya. Jika pulau itu milik Cina, otomatis laut di sekitarnya juga milik Cina. Masalahnya yaitu banyak fitur untuk hanya karang tidak bisa dihasilkan ZII menurut UNCLOS. Banyak lebih dekat ke negara lain dan lama dipakai negara lain. Yang ketiga yaitu ada penguasaan efektif. Cina menunjukkan peta dan dokumen administratif pemerintah, pembangunan pangkalan militer di Sprat dan Paracel, patroli kapal penjaga pantai, dan penerbitan izin penangkapan ikan dan eksplorasi energi ini digunakan sebagai penguasaan nyata. Masalahnya yaitu sebagian besar tindakan ini dilakukan belakangan sengketa muncul sehingga tidak sah sebagai bukti kepemilikan. Selanjutnya, Taiwan, Republik Tiongkok. Posisi Taiwan dalam sengketa Laut Cina Selatan dasarnya mengikuti pola klaim Republik Rakyat Tiongkok melalui penggunaan garis putus-putus atau Tendas Line sebagai dasar historis. Nah, pendekatan ini menempatkan klaim sejarah di atas mekanisme hukum laut modern seperti UNCLOS. Klaim Taiwan tampak paling kuat melalui penguasaan pulau itu Aba, Taiping Island, fitur terbesar di Kepulauan Spratly yang secara spesifik dikuasai dan dikelola oleh Taiwan. Taiwan menilai pulau itu layak menghasilkan Z200 mil, meskipun hal ini diperdebatkan karena banyak keraguan kemampuannya menopang kehidupan secara mandiri. Walaupun status internasional Taiwan terbatas, keberadaan mereka
menjadikan Taiwan yang tidak dapat diabaikan dalam dinamika kawasan. Kehadiran fisik dan aktivitas administratif menambah kompleksitas dalam penyelesaian sengketa maritim yang melibatkan banyak negara. Selanjutnya, Vietnam mengklaim sebagian kepulauan Paracel dan Spratly berdasarkan sejarah Kerajaan Annam yang dianggap pernah mengelola dan memanfaatkan wilayah tersebut. Selain dasar sejarah, Vietnam juga menegaskan bahwa sebagian area di kedua kepulauan itu berada dalam zona ekonomi eksklusif Vietnam, sehingga memperkuat klaim mereka atas wilayah tersebut. Oke, selanjutnya ada negara Filipina. Filipina mengklaim atas sebagian atau khususnya bagian Spratly atau Kalayaan Island Group, yang mana dasar klaimnya itu berdasarkan zona ekonomi eksklusif dan kedekatan geografis menurut hukum laut internasional. Filipina ada menuntut Tiongkok atau China ke dalam sebuah proses arbitrase. Namun, Tiongkok menolak ikut serta dalam proses arbitrase tersebut yang diajukan oleh China di Permanent Court of Arbitration atau PCA. Tetapi negara tersebut merilis position paper pada tahun 2014 yang menjelaskan adanya penolakan. Inti dari argumen Tiongkok adalah bahwa PCA tidak memiliki yurisdiksi untuk memeriksa perkara ini. Karena menurut Tiongkok, isu yang dibawa Filipina pada dasarnya berkaitan dengan kedaulatan wilayah atas fitur-fitur di Kepulauan Spratly. Sengketa kedaulatan daratan tidak diatur oleh UNCLOS sehingga tidak dapat diputuskan melalui mekanisme arbitrase di bawah konvensi tersebut. Selain itu, Tiongkok juga menekankan bahwa Filipina telah melanggar deklarasi of the Conduct of Parties in the South China Sea atau DOC 2002 yang mewajibkan penyelesaian sengketa melalui negosiasi bilateral, bukan arbitrase internasional. Selanjutnya ada Malaysia. Malaysia sendiri mendasarkan klaimnya atas sejumlah fitur di Kepulauan Spratly, terutama pada prinsip zona ekonomi eksklusif sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Dalam kerangka UNCLOS, negara berhak atas sumber daya alam dalam radius 200 mil laut dari garis pangkalnya. Beberapa terumbu karang yang diklaim oleh Malaysia ada terumbu karang layang-layang, Matanani atau Marvelous Reef, Amboina Kai, serta Berkew Canada Reef yang terletak dalam zona ekonomi eksklusif yang dihitung dari garis pantai Sabah dan Sarawak di wilayah timur Malaysia. Selain dasar zona ekonomi eksklusif, Malaysia juga merujuk pada argumen historis Inggris yang mana pemerintah kolonial Inggris menempatkan gugus rumput tersebut sebagai bagian dari wilayah administratif Sabah dan Sarawak sejak abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Kemudian ketika Malaysia terbentuk pada tahun 1963, wilayah yang sebelumnya berada di bawah administrasi Inggris, termasuk hak atas pulau-pulau yang dianggap berada di wilayah yurisdiksi Sabah dan Sarawak, diwariskan kepada negara baru tersebut. Nah, selain klaim yang didasarkan pada zona ekonomi eksklusif dan warisan Inggris, Malaysia juga menegaskan adanya bentuk penguasaan efektif melalui pembangunan fasilitas militer dan sipil, patroli, serta penelitian sejak 1980, terutama di terumbu layang-layang yang kini menjadi markas Angkatan Laut Malaysia dan memiliki landasan udara. Dengan kombinasi dasar zona ekonomi eksklusif, warisan administratif dari Inggris, serta penguasaan efektif di lapangan, Malaysia mempertahankan bahwa klaimnya atas fitur-fitur tersebut sah dan konsisten dengan hukum laut internasional, meskipun beberapa di antaranya seperti Amboina Kai dan Berkew Canada Reef saat ini berada dalam pendudukan Vietnam. Baik, selanjutnya ada Brunei Darussalam yang memiliki klaim atas Loisa Reef dan beberapa terumbu karang di sekitar Kepulauan Spratly. Loisa Reef adalah sebuah terumbu karang atau karang laut di bagian selatan Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. Brunei mengklaim Loisa Reef sebagai bagian dari zona ekonominya, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinennya. Namun, Brunei tidak menduduki atau menempatkan pasukan militer di Loisa Reef. Klaimnya bersifat maritim atau jurisdiksi, bukan okupasi fisik. Klaim terhadap Loisa Reef dipersengketakan dengan negara lain, misalnya China dan Vietnam, yang juga mengklaim bagian dari Kepulauan Spratly. Selanjutnya adalah Indonesia. Indonesia itu bukan negara pengklaim pulau di Laut Cina Selatan, tidak mengklaim Spratly atau Paracel. Indonesia terlibat karena iklim Landasan Cina beririsan dengan zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara.
pada pasal 55-57 yang menetapkan bahwa Indonesia berhak atas zona ekonomi eksklusif atau ZI sejauh 200 mil laut di garis pangkal. Karena wilayah Natuna berada dalam batas ZI yang sah menurut UNCLOS, Indonesia menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum bagi negara lain untuk mengklaim atau mengeksploitasi sumber daya di wilayah tersebut. Dengan demikian, Indonesia secara legal memiliki hak berdaulat penuh atas sumber daya laut dan perikanan di kawasan tersebut menurut hukum internasional. Oke, baik, selanjutnya terkait dengan mohon maaf. Oke, selanjutnya itu terkait dengan penyelesaian bagi Indonesia. Nah, terkait dengan penyelesaian bagi Indonesia itu dapat dipahami menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama, adanya diplomasi dan instrumen hukum internasional. Indonesia konsisten menolak Nine Dash Line melalui protes diplomatik, menegaskan bahwa klaim historis Cina tidak sah menurut UNCLOS 1982, serta menyerahkan peta resmi ZI ke PBB sebagai dasar legitimasi hukum. Yang kedua, penguatan kedaulatan meningkatkan patroli TNI AL dan Bakamla di Laut Natuna Utara, mengusir kapal asing yang memasuki ZI, dan membangun fasilitas militer maupun sipil di Natuna untuk memperkuat kehadiran negara. Lalu yang ketiga, ada pengelolaan sumber daya alam, agar Indonesia itu tetap melanjutkan eksploitasi gas alam di Blok Natuna dan mendorong aktivitas ekonomi termasuk perikanan oleh nelayan lokal. Lalu yang keempat itu ada posisi sebagai non-claimant state, Indonesia menjaga netralitas dengan tidak mengklaim pulau-pulau di Spratly atau Paracel dan hanya menegaskan hak berdaulat di zona ekonomi eksklusif serta landas kontinen sesuai UNCLOS, berbeda dari negara-negara pengklaim. Dan yang kelima itu adalah peningkatan kapasitas pertahanan. Pemerintah memodernisasi alutsista TNI, membangun pangkalan terpadu di Natuna dan melakukan latihan bersama negara mitra. Baik, yang terakhir ada keunggulan posisi Indonesia. Jadi keunggulan posisi Indonesia adalah posisinya itu jelas dan kuat karena berpegang pada UNCLOS, tidak terlibat sengketa pulau, sehingga Indonesia sendiri dapat fokus menjaga dan menegakkan hukum di zona ekonomi eksklusif Natuna tanpa terbebani konflik klaim yang rumit. Baik, dari infografis ini kita memahami bahwa sengketa Laut Cina Selatan berakar pada perbedaan dasar klaim serta tumpang tindih wilayah zona ekonomi eksklusif. Indonesia sendiri berada pada posisi hukum yang kuat karena berpegang pada UNCLOS dan fokus pada penegakan kedaulatan di Natuna melalui diplomasi, patroli laut, dan pengelolaan sumber daya. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat memberikan gambaran secara jelas terkait dinamika hukum internasional pada masing-masing kawasan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.